Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat bertalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan nikmat tersebut pada diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita setiap harinya hamba-hamba yang pandai bersyukur dan hamba-hamba yang selalu menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, selalu kita berikan, selalu kita ucapkan, dan selalu kita salawatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah juga selalu kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat, dengan salam, dengan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, yang kita laksanakan bukti kecintaan kita, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah, pengikut setia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaat hingga hari kiamat kelak, dan juga dikumpulkan bersama baginda di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kedua kalinya keberkahan pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam bab munakahat, fikih yang berhubungan dengan ataupun pembahasan ahwalus syahsiyah, hukum keluarga, hukum pernikahan, dan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan pernikahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan nafkah. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sekalian tidak hadir, maka mungkin akan kami review ataupun akan kami ulang sedikit tentang pembahasan masalah nafkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafkah itu dalam syariat Islam bermakna kullu ma yahtajuhul insan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, min ta'am wa syarab, dari makanan, minuman, kiswah wa maskan, dari pakaian dan juga tempat tinggal, yang itu merupakan bagian dari kebutuhan kebutuhan manusia, maka itu masuk dalam kategori nafkah yang insya Allah akan kita bahas dan sedang kita bahas di dalam pembahasan pada hari ini. Kemarin juga sudah kita sama-sama bahas bahwasanya nafkah itu menjadi 5 bagian. Yang pertama, nafkah terhadap diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang nafkah seorang suami terhadap istri, nafkah anak kepada orang tua kepada anak, maka yang paling utama adalah nafkah kepada diri kita sendiri. Ini merupakan kewajiban yang mutlak, dan itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pentingnya seorang muslim sebelum menafkahi orang lain, maka penuhi dulu kewajiban dan penuhi dulu hak yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah nafkah dari seorang anak kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, nafkah orang tua kepada anak. Kemudian yang keempat yang belum kita bahas yaitu nafkah suami terhadap istri. Dan yang terakhir yaitu nafkah yang berhubungan dengan di sekitar, seperti nafkah kepada
hewan, tumbuhan, ataupun nafkah-nafkah yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan nafkah kepada nafkah binafsi, nafkah terhadap diri sudah kita bahas, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, nafkah orang tua kepada anak juga sudah kita bahas kemarin, dan kita juga sudah membahas tentang mana perbedaan antara nafkah, mana perbedaan dengan sebuah pemberian, nafkah dengan sebuah hadiah dan sebagainya, itu sudah kita bedakan. Kalau nafkah sifatnya wajib, mau tidak mau harus diberikan. Tapi kalau seandainya hadiah ataupun sebagai bentuk pemberian, maka tidak masuk di dalam bagian dari nafkah. Karena nafkah itu adalah pemenuhan kebutuhan yang harus diberikan, yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, juga nafkah dari seorang anak kepada anak kepada orang tua. Tadi nafkah orang tua kepada anak juga menjadi sebuah kewajiban. Ya, mungkin selama ini yang kita ketahui nafkah itu adalah orang tua kepada anak. Namun sudah menjadi kewajiban juga seorang anak apabila melihat orang tuanya tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya, maka wajib bagi anak untuk memberikan ataupun menanggung nafkah bagi orang tua. Oleh karena itu, hukum tentang nafkah ini, Bapak Ibu, akan mempunyai turunan-turunan di dalam permasalahan fikih yang lain. Seperti seorang orang tua yang diberikan nafkah oleh anaknya, maka tidak ada istilahnya memberikan zakat kepada orang tua. Jadi, Ustadz, bukankah zakat itu di antara nisabnya ataupun pembagian zakat itu di antaranya adalah fakir dan miskin. Orang tua kami itu termasuk fakir dan miskin, maka kami memberikan zakat kepada orang tua. Maka tidak ada istilahnya zakat kepada orang tua. Yang menjadi sebuah kewajiban adalah nafkah kepada orang tua. Ustaz, bagaimana kalau seandainya orang tua kami termasuk wong soge, wong kayo? Apakah wajib bagi kami untuk menafkahi? Tidak wajib untuk menafkahi, namun tetap wajib untuk berbuat baik. Ya, tidak menjadi sebuah penghalang seorang anak untuk memberikan orang tuanya, untuk membantu orang tuanya, meringankan orang tuanya, walaupun dari segi ekonomi orang tuanya itu mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang pembahasan ataupun pembagian yang keempat, yaitu nafkah suami terhadap istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan nafkah suami terhadap istri merupakan salah satu pembahasan yang sering terjadi ataupun sering disalah maknai di dalam pelaksanaan nafkah. Kemarin pernah sama-sama kita bahas, kami mukodimahi, ada istilah, tidak tahu istilah itu apa Palembang, apa seluruhnya, duit laki, duit bini. Duit laki itu punya bini. Tapi kalau duit bini, ya punya bini itulah. Apakah pembahasan tersebut benar? Kemudian ada istilah, pokoknya seluruh gaji laki itu, seluruhnya harus dipegang bini. Dan laki harus membuat proposal kalau seandainya pengen ataupun butuh duit tersebut. Apakah pembahasan ataupun statement tersebut benar, bagian dari yang syariat Islam ajarkan? Kemudian Ustadz, ada juga ibu-ibu nanya, Ustadz, apakah skincare, make up, lipstick dan sebagainya bagian dari nafkah yang harus dipenuhi oleh suaminya? Maka insya Allah sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas tentang pembahasan nafkah suami terhadap istrinya. Yang pertama, wa istadillu liwujubun nafqah zauja 'ala zauj bil kitab was sunnah. Pembahasan kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri itu sudah termaktub, tertulis di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd
Wa bima anfaqu min amwalihim. Di sini jelaskan bahwasanya seorang lelaki itu, ataupun di sini lebih bermakna seorang suami itu sebagai pelindung bagi an-nisa, bagi istri-istrinya. Ya. Kemudian di akhir ayat, ya, wa anfaqu min amwalihim, dan hendaklah mereka menafkahkan dari harta-harta mereka yang diberikan kepada istri-istrinya. Di sini menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. Kemudian di ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 233, ya, rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di sini jelaskan, ulama menjelaskan maulud lahu fil ayah wa zauj. Maksud dari makna maulud lahu adalah zauj atau suami. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, hendaklah mereka memberikan rizki, memberikan nafkah kepada istrinya, wa kiswah, dan juga pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Itu merupakan bagian dari penggalan ayat yang menunjukkan kewajiban nafkah bagi seorang suami kepada istri. Kemudian di dalam sunnah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Jabir radhiyallahu an, juga sama redaksinya, walahunna alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, di sana jelaskan walahunna alaikum, bagi mereka istri-istri, bagi kalian wajib terhadap istri-istri kalian rizquhunna, memberikan rizki ataupun nafkah, wa qiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian dengan cara yang benar. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syurutu wujubu nafaqah zauja 'ala zauj. Sekarang ada syarat wajibnya nafkah itu diberikan seorang suami terhadap istri. Jadi kalau seandainya bapak-bapak khususnya, kalau seandainya kewajiban ini tidak terpenuhi, maka tidak usah dikasih ibu-ibu itu nafkah. Ya, karena ada syarat dan ketentuan nafkah itu wajib diberikan dari seorang suami terhadap istri. Yang pertama, tamkinu zauja nafsaha minaz zauj bi'alla tamna'uhu min wujuhi istimta al-masyru' biha. Kalau seandainya seorang istri tidak mau diajak, ya, seorang suami untuk melakukan ibadah, tanda kutip, ataupun berhubungan suami istri, maka tidak wajib suami untuk memberikan nafkah. Atau dalam istilah lain, ulama memberikan istilah bagi seorang istri yang menolak ketika diajak suaminya sesuai dengan syariat dan ketentuan. Maksudnya sesuai dengan syariat ketentuan, dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan haid, atau istri itu dalam keadaan fit. Kalau seandainya sakit, kalau bahasa kita tuh, suruh istirahat, ya. Dalam keadaan haid, haram hukumnya. Tapi kalau dalam keadaan fit, tak katik masalah, suaminya juga ada tahan lagi bahasa kata itu, Pak, mohon maaf, maka betinonya nolak. Maka dalam sebuah riwayat hadis, malaikat pun mendoakan, ya, wanita tersebut, atau bahkan melaknat sampai waktu subuh. Ya. Maka di sini masuk dalam kategori nusyuz. Apa itu nusyuz? Ketidaktaatan suami terhadap istri. Maka seorang suami tidak berhak, tidak wajib untuk memberikan nafkah. Itu yang pertama. Yang kedua, an tattabi'ahu fil makan wal bait alladhi yakhtaruhu. Jadi, Pak, kalau seandainya ini kebanyakan zaman sekarang ini mengistilahkan emansipasi wanita, kesetaraan gender dan sebagainya. Sehingga akan hilang status laki-laki ataupun suami sebagai qawamun, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dikarenakan penyalahgunaan makna yang sedang tersebar. Sehingga suami dan istri, ada istilahnya tuh bahkan dijadikan film ataupun dijadikan sebagai lagu, suami takut istri. Nah, hal tersebut merupakan bagian dari nusyuz, dari ketidaktaatan istri juga, atau sebuah keadaan yang mana seorang istri tidak galak melok laki, ya,
laki sudah menentukan kita tinggal di sini. Ya, rumah sudah ada galak aku nak tinggal dengan rumah wong tua aku tulah. Ini termasuk bagian dari nusyuz dan ketidaktaatan kepada suami. Ya, maka hal tersebut bagian dari hal penyebab nafkah tersebut tidak wajib untuk diberikan kepada istri. Tapi dengan syarat juga, Pak. Misalnya, ya sudah tahu rumah wong tuanya ini bagus, maka kalau pajak sediakan juga rumah yang layak, bagusnya sama dengan rumah wong tuanya dulu. Rumah wong tuanya bagus, nah, diajaknya bahasanya tuh hidup semati di dalam gubuk cinta dan sebagainya. Itu bijak di dalam melaksanakan. Tapi kalau seandainya tempatnya itu bentuknya cocok, bagus, sesuai dan sebagainya, maka hal tersebut masuk dalam kategori yang menjadi penyebab dan wanitanya tidak mau, istri tidak mau, maka masuk dalam kategori yang menyebabkan tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian yang selanjutnya ditanyakan, Ustaz, ada tak kadar bagi kami ini suami nak memberikan nafkah standar minimal yang harus kami berikan kepada istri kami? Apakah kami ini bentuknya nak begawe banting tulang siang malam, bini minta mobil nak kami penuhi? Atau Ustaz cukup kami kasih nasi goreng telok jadilah? Atau mungkin ada ketentuan ataupun kadar syariat yang menentukan bahwasanya ini nafkah wajib, ini nafkah sunnah, ataupun ini nafkah yang sifatnya tambahan. Maka ulama menjelaskan, i'lam anna nafaqata 'ala zaujati muqaddarah. Bahwasanya nafkah seorang suami terhadap istri itu ada ketentuan kadarnya. Berbeda sebelumnya, Pak. Anak terhadap orang tua terhadap anak, tidak ada kadar ketentuan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sebagaimana yang kita bahas kemarin, ada mungkin anak-anaknya tuh sudah besar, tak pacak begawi. Maka wong tua juga menjadi sebuah kewajiban untuk menafkahi pendidikan anaknya, misalnya itu. Atau membantu anaknya, boleh itu dalam syariat, atau bahkan sebuah kewajiban. Tetapi di dalam zawuj, seorang suami terhadap istri, itu ada ketentuan. Walakinnaha tafawut kamman wa naw'an, tetapi berbeda sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga jumlah ataupun keadaan dari keluarga tersebut. Hasbut tafawut hal zawj. Sesuai dengan keadaan suami tersebut, fil usri wal yusri. Entah itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Sehingga ulama membagi bahwasanya ada 3 tingkatan yang berbeda, Pak. Ketika seorang suami, rizki ataupun kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Ada darajatul yusri, derajat yang bahasa kita lapang. Sehingga bisa kita kategorikan sugih lah lakinya. Mungkin lakinya gawiannya mendapatkan rotib ataupun gaji yang besar, yang halal otomatis, yang itu mampu untuk membahagiakan istrinya lebih banyak. Namun ada darajatul tawassut, pertengahan, bahasa kita sederhana, cukuplah UMR lah, pucuk sedikit. Ada yang darajatul faqr, ada yang bentuknya berkecukupan bahkan kekurangan. Wal urfu am wal muhkam fi tahdidi ma yakunul insan bihi musiran au mutawassiton al-hal au faqiran. Maka dibagilah 3 keadaan tersebut takarannya. Yang pertama adalah fa'amaz zauj musir. Kalau seandainya seorang suami itu dari segi penghasilan ataupun dari segi kekayaan, dari segi ekonomi itu bentuknya lapang, ya, fa yukallifu fi nafqah bima yali. Maka ini ketentuannya. Pertama, ma yusawi muddaini al-hafataini kabirataini kulli yaum min ghalibi qutil balati allati hiya fiha. Seorang suami minimal 1 hari harus memenuhi dari segi kutul balad, makanan pokoknya, Pak, itu minimal yaitu 2 mud. 1 mud itu, Pak, dalam syariat itu 1 genggaman ini. 1, 2. Itu 2 mud, 1 mud, 2 mud atau setengah sok. Kalau ditimbang itu antara 0,6 kg sampai 0,75 kg.
kurang dari sekilo lah. Ustaz, bini aku nih diet. Intinya itu bukan banyak dari segi berasnya. Dalam artian 2 mud ini, contoh 2 mud ini mungkin Ustaz berarti itu sekitar 1,5 kilo. Bini aku nih Ustaz makannya nih kadang setengah canting misalnya. Ataupun 1/4. Jadi cak mano? Disolusikan oleh ulama, cari beras yang bagus berarti. Bukan banyaknya beras, tapi beras yang bagus setara dengan nilai 2 mud ataupun 2 ini beras tadi. Ya. Kemudian, sanian yuqaddimu minal idam ataupun adam. Kemudian dikasih lauk juga. Ma'i'taduhu ahlu tilkal baldah. Yang masuk dalam kategori lemak di negara ataupun di daerah tersebut. Wa ma yuqaddimuhu adatan amsalihi min ahlil yusri wal, dan itu standar wong-wong yang sugih juga, Pak. Wong-wong yang lapang. Jadi jangan, Pak, kita ini harus sederhana, Bu. Lakinya mungkin gajinya, mohon maaf bisnismen ataupun ini wong BUMN misalnya. Banyak duitnya. Ya, gajinya. Kita harus sederhana ini ngomong dengan istrinya apa? Beli kenyo balur, Pak. Balur, ya, kan asin tuh. Nasi yang yang banyak kutu dan sebagainya. Intinya kita hemat. Tidak, itu pilihan. Cuman kewajiban seorang suami harus memberikan servis yang baik, nafkah yang baik kepada istri dari segi makanan dan juga lauk. Kemudian yang ketiga, akiswatul laiqah, pakaian. Oke, Bu, ini tagih suami ibu. Berikan pakaian. Ya. Bizaujatil musirina fitnal kalbala, yang biasa dipakai oleh ibu-ibu di daerah tersebut, Pak. Wa yazharu asarul urfi fil kiswa fi nau'iha jaudatin warida'atan. Jaudatan warida'atan. Dari segi kualitasnya dan sebagainya. Jadi Pak Bu aman laki ibu, ya, soge, gajinya besar, jangan galak dibeli ke baju daster di 16, Pak Bu. Ya galak, ya, ke mall sedikit, cari yang lebih bagus, kualitas dan sebagainya, ya. Maka itu salah satu bentuk dari yang diajarkan syariat. Kalau ekonomi suami itu lapang. Sebaliknya lagi kita bahas, jangan ekonomi suami sempit, nak minta yang bermerek, nak minta setiap hari check out Shopee dan sebagainya, secukupnya. Jadi yang pertama itu makanan pokok, kemudian lauk pauknya beserta dengan pelengkap 4 sehat 5 sempurnanya, kemudian pakaian. Ya. Wa ammal adat wal kamiyah fa inna ma yattabi zalikal haja lalul urfi. Tapi jumlahnya Ustaz, apakah nak dibeli terus tiap bulan? Kata ulama, tidak, sesuai kebutuhan. Jangan tiap hari yang dibelikan, tiap bulan. Sesuai dengan butuh. Butuh ini daster, beli ke daster. Butuh telekung, beli ke telekung dan sebagainya. Wa yadkhulu fil hukmil kiswa ma yattabi'u min asasi wa firas. Termasuk juga ibu agak tagih suaminya. Termasuk dari kiswah pakaian ini adalah yang mengikuti tempat tinggal seperti furniture, Pak Bu. Ada rumah, jangan galak istriku kita sederhana. Pak Bu, Ibu, suruh suami beli kursi. Kita tak apa-apa, masak pakai puntung be kita niup. Jangan galak Ibu, minta beli ke kompor dan sebagainya. Karena ngapo? Ekonomi suami lapang, maka belikan hal-hal yang terbaik dan juga apa-apa yang bagus untuk istri. Ya, termasuk juga Bapak, i'lam anna dalilul urfi fi zalika kullu qawlu ta'ala wa'al maulud lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Makna ma'ruf ini dalam ayat Al-Qur'an menunjukkan yang terbaik sesuai dengan kondisi ekonomi suaminya. Kemudian selanjutnya wa amaz zauj mutawassit fa yukallifu minan nafqah. Ustaz, mana kalau seandainya sederhana? Maka turun sedikit, yang tadi 1-2 mud, ya, ataupun kadar kimah nilainya seperti satu hari itu seperti 2 raup beras tadi itu, maka yang sederhana ini cukup dikasih sekitar 1 raup beras sesuai dengan harganya juga.
Jangan Pak Bu, misalnya apa beras yang mahal sekarang Pak. Misalnya kami menyebutkan merek Selancar apa kan. Agak turun sedikit misalkan cap patin apa dan sebagainya. Ya. Maka itu bagian dari kalau seandainya ekonomi suaminya menengah. Begitu juga dengan idam. Yang tadi mungkin tiap hari ini daging, kemudian besok udang-udangan, mahal-mahal galau itu. Yang pertengahan ini ya ayam. Mungkin yang tadi yang agak sugi dikit ayam kampung, yang ini ayam negeri kan. Itu masuk dalam kategori yang menengah. Begitu juga dengan tempat tinggal dan pakaian. Wa amma zauj fakir fayukallifu min nafqah bima yali. Begitu juga dengan yang sulit ekonominya, wajib juga untuk memenuhi nafkah untuk istrinya. Ma yusawi muddan wahidan min ghalid kulla yaum. Kalau tadi itu 1,5 mud, Pak Bu, yang tadi sederhana tadi yang pertengahan. Nah, kalau yang ini nih yang kurang tadi itu fakir itu 1 mud, 1 raub. Jadi jangan nian Pak Bu, ya kalau seandainya masih mampu untuk membeli beras bagus, kasih beras bagus. Pak Bu, seperti yang sudah kita bahas, Bapak-bapak, nafkah itu adalah sebuah infak yang paling bagus, ya dibanding infak-infak sunnah yang lainnya. Maka niatkan apa yang kita belikan kepada istri itu niatkan sebagai infak dan sedekah terbaik. Ya, di antara salah satu ayat Al-Qur'an yang sering kami baca. Ya, wa atal mala ala hubbihi zawil qurbah. Di antara salah satu bentuk ciri-ciri orang yang bertakwa itu memberikan hartanya kepada kerabat dekat keluarga. Istri itu lebih dekat dari apa? Maka niatkan sebagai infak, berikan terbaik kepada istri. Oke, sebaliknya dengan wong infak bagus, dengan bini bentuknya pelit. Nah, itu bagian dari kesalahan dalam memaknai nafkah. Kemudian juga lauknya Pak. Yang tadi mungkin yang yang kayo tadi itu lauknya ayam kampung ataupun ayam. Kalau seandainya yang pertengahan tadi telur ayam. Nah, yang yang agak kurang, jadilah bulu ayam. Maksudnya ikan asin bulu ayam. Tadi sama-sama ayam. Jadi ayam, telur ayam, bulu ayam. Yang penting diberikan nafkah. Tapi jangan juga tiap hari bulu ayam, ada rezeki lebih, belikan istri yang lebih lemah, ajak keluar untuk makan ya bersama keluarga dan sebagainya. Begitu juga dengan pakaian, begitu juga dengan kiswa. Jangan yang fakir suaminya lemah dari ekonomi, tiap minggu minta belikan burkat ibu untuk kondangan. Jadilah pakaian-pakaian yang bisa digunakan dan menutup aurat secara syariat. Mimma yadkhulu fi nafaqah zauja idafatin 5 sabab. Itu yang wajib Pak Bu ya. Makanan pokok, lauk beserta dengan pakaian dengan ngikuti dari pakaian tersebut. Sekarang apalagi Ustadz bagian dari yang masuk dalam kategori nafkah? Pertama manzil, rumah Pak Bu. Munasibun lil hali zaud yaskunu fihi zaujati. Yang tadi wajibnya, mau tak mau harus ada makan, minum, pakaian. Nah, sekarang tempat tinggal. Tempat tinggal ini Pak Bu tidak mesti harus punya rumah dewe. Buat rumah, kalau udah pajak masih ngontrak ada apa-apa. Itu merupakan kewajiban suami terhadap istri. Kemudian kullama labudda minhu linnazafati. Ada rumah, ada tempat tinggal, dak katik sapu sama baik, harus ada perabotan-perabotan kebersihan rumah, ya. Wal adrani al ausakh wal adawatu az-zina, begitu juga dengan hal-hal yang bisa memperindah tempat tinggal tersebut, memperindah dan nyaman rumah tersebut. Yang ketiga, ini juga yang penting Pak Bu, ya. Pak, Bu, Bapak khususnya, jangan ada pernah terpikirkan di dalam diri kita nikah dengan seorang wanita itu adalah bini plus babu gitu. Jangan Pak Bu. Ya, itu termasuk salah satu kesalahan. Karena kenapa? Islam itu ya
menjadikan syariat di dalam pernikahan itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kalau seandainya nikah itu bentuknya tidak taskun, tidak ada ketenangan, atau bahkan dari ketenangan tersebut tidak menciptakan mawaddah, ada juga rahmah, cinta kasih, maka berarti ada salah. Dan di antara permasalahannya, kebanyakan lanangnya ada litaskun, mendapatkan sakinah, betinonya tidak mendapatkan sakinah. Karena apa? Menaku kemarin ketika tinggal dengan orang tua, ya aku bentuknya masihlah pacak batu-batu, sekarang jadi babu nian. Maka oleh karena itu Pak Bu dianjurkan untuk ada khodim ataupun pembantu ART, asisten rumah tangga. Iza kanat zaujah mimman yakhdimu mislaha fi baiti abiha. Kalau seandainya, apalagi yang istri kita ini Pak Bu, ketika dia tinggal dengan wong tuanya, memang ada ART yang membantu kehidupan dalam kehidupan dia sehari-hari. Tiba-tiba nikah dengan kita jadi babu dia. Maka oleh karena itu wajib juga untuk disediakan. Ya, setidaknya kalaupun tidak, mungkin dia ini nyuci, ya bantulah untuk dilondrikan. Kalau seandainya bentuknya hal-hal yang sulit bagi dia, malas nyetrika, pacak disetritakan dan sebagainya. Tidak mesti harus pembantunya, setidaknya membantu. Kalau Ustaz tak kasih duit, aku Ustaz, ya sudah sebagai suami membantu gawean istri dan digawekan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak kata istilahnya Pak Bu, kita, ibu, bapak khususnya kita nikahi seorang wanita itu untuk menjadikan wong yang membasuh baju gitu. Nanti Rasul membantu istri-istrinya menyuci, Rasul membantu menyiapkan makanan. Nah, itu salah satu bentuk dari sebuah kehidupan. Yan bagi ayyakuna hazal khadim untha au tiflan mumayyizan ghairu baligh. Yang dianjurkan hendaklah khadim itu seorang wanita. Karena kemungkinan kalau lanang di rumah kita Pak Bu akan lebih mudarat. Ya. Mana kalau keluarga, bapak kalau keluarga. Atau lebih bagus tiflan mumayyizan ghairu baligh. Kalaupun nak lanang, anak-anak yang belum baligh. Au muhriman laha, atau mahram yang bentuknya masih keluarga kita. Ujroh hazal khadim innama hiya ala zauj. Ustaz, yang bayarnya siapa? Ujroh ataupun yang membayar khadim tersebut adalah kewajiban bagi suami. Hal nafaqatu zaubah tamliku atamkin, ini kita tinggalkan. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, langsung pembahasan yang terakhir, nafaqatul ukhra. Ustaz, sekarang nafkah apa lagi yang harus kami berikan? Yang pertama adalah nafaqatul bahaim, nafkah bagi kita yang mempunyai hewan-hewan ternak. Bapak ngingun ayam, bapak ngingun kambing, bebek dan sebagainya, maka wajib untuk didafkahi. Tapi ulama membagi bahaim, hewan-hewan tersebut terbagi menjadi 3. Ada hewan bahaim makulah, hewan-hewan yang dagingnya dimakan. Ada bahaim muhtarima ghairu makulah, ada hewan-hewan yang kita ingun yang daging tidak kita makan. Contoh cak kita ngingun kucing, ataupun sebagian sekarang tuh banyak ngingun-ngingun hewan-hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Bahaim ghairu muhtarimah. Ada hewan-hewan yang bentuknya tadi haram yang dimakan, haram yang boro-boro nak dimakan, menyentuhnya be haram. Ada yang ngingun hewan anjing dan sebagainya. Ada hewan-hewan yang tidak haram tapi dia tidak boleh untuk dimakan. Yang pertama, kalau seandainya bahaim makula yang kita makan, ngingun ayam, ngingun bebek, kambing, wahaza as-sanfu kal an'am wa nahwiha min kulli ma huwal ma'kul yukhayyiru malikuha baina ayyalifaha aw yasqiha bima yahfizu 'alaiha hayatiha bisyaklin sawa. Boleh Pak, boleh nak kita caro, contoh cak kita ngingun kambing ataupun ayam, boleh kita biarkan dia untuk nyari makan dewek. Atau kita gembalakan. Atau kita kurung, kita kasih makan dan minum secara teratur. Jadi intinya, kita harus memberikan nafkah. Jangan kita kurung, tidak kita kasih makan. Jangan. Kalau saatnya kita tidak sempat untuk, tidak sempat untuk ngasih makan, maka keluarkan dari kandangnya,
biarlah dia cari makanan dewe. Yaitu termasuk dari bagian dari nafkah kepada bahaim. Ustaz, mana kalau seandainya hewan yang muhtarima ghairu ma'kulah seperti anjing yang kita gunakan untuk berburu ataupun anjing, jelas Pak Bu ya, ini ikhtilaf ulama hukum mengingun anjing ini. Ya, ada ulama yang ngatur ke boleh, tapi kebanyakan ulama mengkategorikan boleh dengan syarat. Ya, bolehnya ngapo? Ya, silakan asal jangan masuk rumah, jangan ada najis yang bentuknya bakal kena barang-barang di sekitar rumah. Bahkan masuk ke anjing dalam rumah itu bisa menyebabkan malaikat tidak bisa masuk. Dan dalam hadis riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya akan berkurang 1 mud pahala orang yang menyinggung hewan anjing tersebut. Tetapi pengecualian kalau seandainya anjing tersebut anjing yang digunakan untuk berburu. Mana caranya? Ya. Seperti wa ma fa inna maliku yalzimu bi ri'ayatihi wal infaqu 'alaiha it'amu wa sukyan, wajib untuk diberi makan dan wajib juga untuk diberikan minum. Fa in lam yaf'al alzama bai'iha, kalau tidak sanggup untuk memberikan makanannya, maka hendaklah lebih baik dijual Pak Bu. Seperti tidak baca ngurus kucing dan sebagainya. Ya, lebih baik kita kasihkan ke uang lain ataupun kita jualkan. Son pusalis bahaim ghairul muhtarima, hewan yang lain, ya maka itu juga masuk dalam kategori yang wajib kita berikan. Namun Ustadz, boleh tidak wajibkah kita memberikan makan hewan-hewan yang liar? Tidak wajib Pak Bu. Ya. Karena dia liar, ya bagus memberikan makanan, tetapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Kemudian yang terakhir, nafaqatu az-zuru'u wal ashjar, memberikan nafkah bagi tumbuh-tumbuhan dan juga pertanian yang kita tanam. Wal maqsud bin nafaqah az-zuru' wal ashjar sakyuha wa ri'ayatuha. Bukan hanya memberikan makanan nutrisi, menyiramkan air dan juga memberikan pupuk, tetapi wajib juga untuk menjaga tumbuhan tersebut. Fa illam yakun bi sahibiha rughbatun fi iqtilaiha li imaratin aw nahyi fa innahu yanbaghi alaihi sakyuha wa ri'ayatuha. Kalau seandainya tidak mampu, maka setidaknya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setidaknya jago dan hanya disiram baik. Jangan nian tidak disiram. Ustaz, mana kalau seandainya tumbuhan tersebut bentuknya hidup dewe? Ya sudah, kalau tidak hidup dewe setidaknya dijago. Cak, mungkin ada tanaman-tanaman yang tidak mesti harus disiram tiap hari. Misalnya bapak ibu senang tanaman cak seperti kaktus. Kalau kaktus tiap hari itu bentuknya disiram, busuk dia, mati. Maka memang setidaknya jaga tumbuhan tersebut kalau seandainya kita menanam ataupun membesarkan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hal-hal yang berhubungan pembahasan tentang nafkah orang tua anak, nafkah kepada diri pribadi, nafkah orang tua kepada anak, nafkah anak kepada orang tua, nafkah ala zaujah, nafkah seorang suami terhadap istri, dan nafkah kepada hewan-hewan dan tumbuhan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya besar nian rahmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa mulianya ajaran Islam ini, sehingga hal sekecil apapun itu dibahas, termasuk memberikan makan dan minum sudah diatur di dalam syariat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang pengen ditanyakan Pak Bu tentang pembahasan masalah nafkah, ataupun ada hal-hal yang pengen didiskusikan, atau ada pembahasan di luar dari tema yang kita bahas yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan. Tafadhol kalau ada Pak Bu. Kalau ibu-ibu jelas ada legalitas. Ibu-ibu alhamdulillah, berarti balik ini pacak kami. Ini ngomongin lagi, kami nak minta belikan pakaian. Nah, ya, tapi ingat ke juga bapak-bapak, ada syaratnya. Ibu anak syarat dapat nafkah, kasih sesuatu dulu. Nah, itu juga termasuk bagian dari ini. Silakan Pak Haji. Wali nikah itu, yang pertama, wali nikah itu
Bapak Pak Haji, yang prioritas adalah orang tua ataupun bapak kandungnya. Kemudian siapa lagi setelah bapak kandungnya? Usul dulu. Siapa usul? Di pucuk usul itu adalah kakeknya. Sudah ada kakeknya apa dak kate, baru masuk ke dalam hawashi ataupun dari keluarga kakeknya, mamangnya dan sebagainya. Setelah itu siapa turun ke bawah? Furu. Siapa itu saudara-saudara kandungnya. Ya. Saudara kandungnya siapa? Anaknya boleh menjadi wali untuk orang tuanya. Kalau dak kate lagi, ya, maka baru masuk ke dalam wali hakim tadi. Nah, sekarang pertanyaan, dak kate itu mak mana cara menentukan syariat? Pak, dak kate itu satu memang seperti kemarin kalau dak salah ditanya, mak mana kalau seandainya bapak dia ini dak kate kabar. Dak kate kabarnya ini bentuknya apakah sudah putus. Kemarin kita membahas tentang pernikahan, Pak, ya. Membahas apakah ini sudah putus pernikahannya, sudah dianggap mati, atau bentuknya bisa dijadikan diwakilkan untuk menjadi kewalian dia dari seorang bapak, harus diusahakan atau dicarikan atau digantikan wali hakim. Jadi Pak, sebenarnya pembahasan masalah wali ini panjang, insya Allah nanti kita akan bahas. Kalau seandainya tidak ada kabar dari seorang bapak, ya, maka ulama harus meminta keyakinan bahwasanya satu harus yakin benar-benar mati dan juga ada buktinya. Kalau dak kate, maka tetap tunggu, ya, setidaknya minimal kalau tidak salah 4 tahun. Setelah 4 tahun dak kate kabar, maka boleh dianggap mati. Dari sana lanjutan hukumnya, maka baru dibolehkan untuk diganti dengan wali hakim. Ustadz, mana yang diutamakan? Wali hakim kah? Ataukah wali keluarga dulu? Maka ketika tadi bapak statusnya masih ada, cuman bapaknya ini tidak ada kejelasan, tapi tidak diketahui bahwasanya tidak yakin dia benar-benar wafat, maka tidak boleh diturunkan kepada wali-wali setelah bapak tadi. Harus wali hakim, Pak. Itu syarat dalam syariat. Tapi kalau bapaknya sudah meninggal ataupun tidak mampu untuk menjadikan menjadi wali dalam pernikahan anaknya, baru diturunkan kepada yang kami sebutkan tadi itu, kepada kakeknya, kepada pamannya, kepada saudara kandungnya, dengan syarat harus balik. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Jadi wali itu cuma 2. Sebelah bapak, harus dari sebelah bapak. Ya, harus senasab senasab dengan bapak, karena status kakek itu adalah pengganti bapak. Iya. Kalau ibu cak mano, ibu beda, sudah putus di dalam perwalian. Ya, itu. Jadi harus dari segi bapaknya. Insya Allah nanti akan kita bahas kalau seandainya memang dibutuhkan tentang pembahasan perwalian. Jadi di dalam pernikahan ini belum kita masuk secara dalam, Pak. Tapi caknya bakal kita undur dulu pembahasan masalah pernikahan, karena sekarang lah masuk bulan Rajab, Pak. Keinginan kami itu dan juga permintaan dari Ustadz Mukarram, kita selesaikan masalah nafkah, masuk ke dalam pembahasan masalah wakaf. Sudah wakaf masuk ke wasiat, wasiat masuk ke hibah, hibah masuk ke waris. Sehingga bulan Februari sudah selesai kita persiapan untuk istiqbal Ramadan, tarhib Ramadan, yaitu pembahasan tentang bab Ramadan. Ya, untuk pernikahan ini panjang. Ya. 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 Sebenarnya boleh. Jadi tartibnya itu, Pak Ustadz, tartib yang bukan menjadi sebuah kewajiban. Ada ulama yang menganggap harus wajib ini. Ada yang menganggap bahwasanya itu tidak menjadi kewajiban. Kalau tidak kate dalam artian ataupun dia bentuknya kurang berkenan, ya silakan maju untuk yang selanjutnya.
Jadi itu perbedaan pendapat ulama tentang perwalian tadi. Jadi karena yang menjadi wali itu adalah mereka yang paling berhak, yang paling dekat dengan bapaknya sebagai wali utama tadi itu. Ya, sebenarnya itu juga bagian dari musyawarah dalam sebuah keluarga. Tapi kalau seandainya komplain dan hal tersebut bentuknya menjadi sebuah konflik, maka ya dibalikkan perwalian tersebut kepada kepada wali hakim. Boleh, Pak. Termasuk ada permasalahan khusus, Pak. Ya, mana hukumnya untuk menyiasati sebuah keadaan yang mana seorang wanita itu bukanlah anak kandung dari bapaknya yang sekarang, alias wanita itu ataupun seorang wanita itu dulunya itu adalah hasil dari hubungan di luar nikah. Ya, maka aslinya tidak boleh. Ketika dia menikah, pernikahan tersebut dilanjutkan. Ya, kemudian bapaknya yang bukan darah dia, karena untuk menutup aib tersebut, ya menyatakan bahwasanya saya nikahkan anak kandung saya, padahal bukan anak kandungnya. Fulana dengan mas kawin sekian, maka hal tersebut bagian dari syariat tidak benarkan, alias di dalam pelaksanaan pernikahan tersebut masuk dalam kategori fasakh di dalam pernikahan, rusak di dalam akad pernikahan tersebut. Namun Pak, yaitu pembahasan yang sifatnya sensitif, ya, pembahasan yang mungkin kalaupun terjadi maka harus konsultasi secara langsung kepada ustadz dan tidak mungkin akan dijelaskan secara kita dalam video dan dari segi masyarakat. Karena ngapa? Yang paling fokus adalah menutup aib seorang wanita itu lebih utama daripada beributan. Karena bentuknya perzinahan. Ya, kita tidak mungkin bapaknya ada duduk di sini, kemudian ada wali hakim. Ya, ngapa bapaknya di sana? Akan terjadi pemahaman dalam masyarakat, kalau bukan bapaknya kandung itu berzina dan sebagainya. Maka yang paling utama adalah menutup aib wanita tersebut yang mungkin zaman masa lalu tuh pernah terjadi kesalahan akibat gawe wong tua. Maka ada strategi khusus yang diajarkan oleh ulama supaya tidak terjadi fitnah dari pelaksanaan pernikahan, namun tanpa ada hal-hal yang sifatnya menyakiti baik dari wong tuanya ataupun menyakiti dari pihak suami dan sebagainya. Itu salah satu pembahasan khusus di dalam pembahasan masalah wali tadi. Jadi perbedaan pendapat, bahkan di dalam mazhab Hanafi, kami lupa, mohon maaf kalau salah, mazhab Maliki kalau tidak salah, wali itu bukan rukun nikah, bukan kewajiban nikah. Sehingga banyak yang melegalkan, Pak. Tanpa wali kandung, dalam artian wali hakim pun pacak. Seperti sebenarnya di Indonesia pun sudah banyak dilaksanakan. Contoh seperti nikah siri dan sebagainya. Wong tuanya ada. Apakah hal tersebut bagian dari yang dibolehkan syariat? Terjadi dan sah. Walaupun tidak legal di dalam tidak sah dari segi pemerintah ataupun hukum negara. Dari segi syariat diterima, tapi dari segi negara itu tidak diterima. Insyaallah kita bahas secara detail, Pak. Termasuk ijab kabul itu banyak hal-hal yang terlalu menyulitkan, Pak. Kami tuh sering nih ketika jinggo ijab kabul itu nak tangan di kenian, nak satu napas, jangan ndak satu napas, ulang, ndak sah. Yang saksinya juga bentuknya memperkeruh. Sebenarnya ketipnya udah kata masalah. Ya, si saksi kan kunci di dalam sah ataupun tidak sah pernikahan itu di saksi nih. Mana saksi? Sada. Ulang. Tadi tidak senapas. Ya, hal tersebut itulah hati-hati cari saksi itu, Pak. Saksi itu syarat saksi nikah itu adalah harus adilun. Apa adilun itu adalah orang yang paham tentang masalah agama. Tidak boleh bernapas, harus tekenian, jangan ada diteken. Harus senapas nian. Ya, harus saya terima nikahnya dengan mas kawin atau bahkan ada yang tidak boleh, Pak. Kami pernah menghadiri pernikahan, gawe saksi yang bentuknya tidak tahu, keluarganya dewe yang cari saksinya. Jadi ketip itulah sudah nuliskan. Bapaknya ini sulit. Iya. Anaknya, calon lakinya, calon menantunya itu tidak kata masalah, Pak. Nah,
Saksi dari keluarganya inilah yang menyulitkan. Hafali dulu. Kata ketip, tak apa-apa baca be. Tak. Hafali dulu. Sebentar. Nah, kata kami. Salah nyari saksi. Ya sudah, kita tak galak intervensi. Itu pilihan keluarganya. Padahal di dalam syariat tak kata istilahnya senapas. Memang ada mulfasil. Tidak boleh ada fase yang panjang, yang terpisah panjang antara saya nikahkan dengan saya terima. Tetapi bukan berarti maknanya tidak bernapas. Ya, tidak boleh. Harus satu napas. Boleh dalam syariat. Saya terima nikahnya Pulanah binti Pulanah dengan mas kawin. Ya, namanya manusia. Apalagi lanang itu dalam keadaan gugup. Maka butuh napas. Nah, itu insya Allah pembahasan yang akan kita bahas, Pak. Cuman tidak dalam waktu dekat. Ya. Dan itu, silakan Pak Haji. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Kalau ditanya apakah ada anjuran dalil Al-Quran ataupun dalam hadis, tak kati Pak Haji. Cuman kalau ditanya boleh tak? Boleh, silakan doa apapun. Termasuk Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, atau dalam riwayat atau dalam redaksinya fi Rajabi wa Sya'ban, ya. Wa balikna Ramadan, itu juga masuk dalam kategori kebiasaan yang sering dibaca oleh masyarakat. Pertanyaan ada tak dalilnya? Tak kati, Pak. Tapi ditanyakan balik, boleh tidak? Kati larangannya, maka boleh untuk dibacakan. Dan itu juga bagus. Ada redaksi yang sama yang menunjukkan bahwasannya memang di bulan Rajab itu merupakan bagian dari bulan Ashhurul Hurum, bulan haram lah bahasa kita, yang dianjurkan untuk banyak beribadah di dalamnya. Sehingga dianjurkan untuk memperbanyak keberkahan. Ulama itu jadi ulama itu mengisyaratkan bahwasannya tahun itu Pak ibaratkan pohon. Daunnya itu adalah bulan Rajab, buahnya itu adalah bulan Sya'ban, metiknya di bulan Ramadan. Maka 3 hal itu menjadi sebuah kesatuan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa yang lain Ustaz, boleh tak? Boleh, silakan redaksi apapun boleh. Tak kati. Bid'ah, tinggalkan Pak yang galak ngomong bid'ah dan sebagainya itu. Ya, itu merupakan bagian dari sunnah untuk memperbanyak doa. Cuman doa khususnya tak kati. Ada doa yang diajarkan tetapi tidak menunjukkan ataupun tidak menyebutkan redaksi Rajab dan Sya'bannya. Ya, gitu. Jadi boleh Pak, silakan. Cuman kalau dia bentuknya mulazamah mewajibkan, itu yang tidak boleh. Harus 70 kali. Mana bentuknya dia sanggupnya 10 tidak apa-apa. Yang mengharuskan itu yang tidak boleh. Ya. Ya. Jadi ada istilahnya cak ini, Pak Haji. Dari mana asalnya galak ada baca Al-Fatihah 40 kali, Pak, 40 kali. Baca doa ini 100 kali. Baca lapas ini 55 kali. Memang ada hal-hal yang diajarkan baginda Nabi seperti sunnah hukumnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 11 kali, 33 kali. Ada memang, tapi ada yang tak kati. Itu kebanyakan adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dulu, Pak. Dan itu mungkin berasar ataupun berpengaruh kebaikan pada mereka. Kemudian mereka ajarkanlah kepada murid-murid mereka, sehingga mereka mengamalkan. Itulah hadirlah di sana tuh ada istilahnya maksurat, ada hadir istilahnya rotib, ada istilahnya tuh zikir wirid-wirid tertentu. Itu adalah amalan-amalan wong soleh zaman dulu yang itu berpengaruh bagi dia. Dan di antara salah satu bentuk dari keinginan kebaikan tersebut dibagikan kepada orang lain diajarkannya lah. Cuman kalau ditanya ada tak sumber, tak kati sumbernya. Ya, tapi itu merupakan sebuah kebaikan. Boleh tak kami buat dewek? Nak baca Al-Fatihah 1000 kali sehari. Tidak ada sebuah kesalahan. Selagi itu bentuk dari ibadah.
dan tidak menjadi pembebanan di dalam diri dan mengharuskan orang lain. Itu adalah sebuah kebaikan. Ya, Pak Haji. Jadilah Pak, sudah azan. Ibu, ada nak nanya? Kata. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan yang akan datang, Pak, kita akan masuk di dalam pembahasan masalah wasiat, Pak. Sudah mulai masuk ke dalam pembahasan yang harus kita pahami, wasiat, hibah, kemudian waris, yaitu nafkah sudah kita pahami, kemudian wasiat, agak kita pahami apa yang wasiat itu, Pak. Karena banyak orang itu mensalah artikan wasiat. Wasiat untuk anakku tanah, tidak boleh seorang anak mendapatkan wasiat. Ada hibah, kemudian dalam pembahasan masalah warisan. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, manfaat dan kebaikan dari ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.